Kejayaan pangan. Prestasi HDMY yang paling nyata dalam 2 tahun terakhir adalah mengembalikan kejayaan Sumatera Selatan sebagai daerah lumbung pangan. Mulai dari mengawal program serasi di lahan seluas 200.000 hektar, peningkatan kuantitas masa tanam dan masa panen dari 2 menjadi 3 kali dalam 1 tahun dengan tetap mengoptimalkan kualitas hasil produksi padi petani. Dari berbagai upaya tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Pada tahun 2019, Sumsel masuk peringkat 5 sebagai provinsi penghasil pangan terbesar nasional. Keberhasilan ini tentunya kian memantapkan Bumi Sriwijaya sebagai daerah penghasil pangan terbesar se-Sumatera. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 23 September 2020 lalu menyebut Sumsel masuk dalam agenda rencana perluasan daerah lumbung pangan nasional. Infrastruktur. Majunya infrastruktur dan konektivitas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang terus diupayakan untuk dipenuhi HDMY. Salah satu fokus utamanya adalah penuntasan perbaikan infrastruktur jalan. Progres capaian kondisi jalan mantap di Sumsel dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 61,22% pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,98% pada tahun 2019 dan pada penghujung tahun 2020 ini ditargetkan tuntas 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat tentunya. Di tengah situasi pandemi COVID-19 kita saat ini tetap menjaga atau mentaati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer tentunya. Mengurangi keluar rumah atau juga mengurangi jangan terlalu banyak berada di kerumunan ya, karena memang situasi kita saat ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, dan pemirsa, senang sekali kembali hadir bersama saya Tausni yang tentunya sejam ke depan akan menemani Anda. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema perlindungan konsumen di media elektronik TV dalam rangka Hari Konsumen Nasional 2021, yaitu konsumen berdaya pulihkan bangsa di masa pandemi COVID-19. Dan saat ini saya tidak sendiri, ada 4 cowok-cowok ganteng ini ya. 4 narasumber kami sudah hadir di studio PAL TV saat ini tentunya. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Saya izin melepas masker ya Bapak, tentunya agak susah ngomong ini kalau penyiar gitu ya, kalau ngomong pakai masker gitu ya. Terakhir saat ini bersama kami ada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rizali MA. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Bu Rita. Selamat malam para pemirsa. Bagaimana kabar hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Puasa lancar? Lancar. Lancar. Sudah berbuka ya Pak ya pasti ya. Oke. Dan setelah hadir juga ada Kepala BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sumatera Selatan, ada Bapak Erlan Aspiudin. Selamat malam Pak Erlan. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Biasa baik. Kalau dari dulu sampai sekarang saya ngeliat Pak Erlan seperti ini terus gitu ya Pak ya. Baik, dan selanjutnya juga hadir Koordinator Wilayah Barat DPD Aprindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Ada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Nuri AR. Halo Bapak, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan juga hadir saat ini ada Ketua Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Sumatera Selatan, ada Bapak Tito dan Kuci SH. Selamat sore Pak. Sore. Ya, sore kok malam kita di malam. Baik, dan terima kasih ya pasti sekali lagi untuk narasumber kami yang sudah hadir di studio tentunya pada saat ini, karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pasal 4 ada hak dan kewajiban yang diutamakan, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau juga jasa. Dan di situasi kita saat ini, di situasi pandemi COVID-19 juga memang kita untuk dikurangi untuk berjumpa atau bertatap muka secara langsung gitu ya Pak ya, baik itu dengan pedagang maupun juga dengan siapapun gitu kalau memang tidak urgent gitu sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita akan membahas ini mengenai perlindungan konsumen di media elektronik TV dalam rangka Hari Konsumen Nasional 2021, yaitu konsumen berdaya pulihkan bangsa di masa pandemi COVID-19. Nah, saya ini ngobrol dulu mengenai saya pernah belanja secara online gitu Pak.
tetapi barang yang diterima tidak sesuai dengan foto ataupun iklan. Nah, apakah itu juga termasuk pelanggaran hak konsumen? Terima kasih Bu Ita. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dengan ikonnya Sumsel Maju untuk Semua mengutamakan perlindungan konsumen dalam hal perdagangan dengan tidak merugikan atau mengganggu pihak produsen. Jadi kedua-duanya konsumen dilindungi, produsen juga kepentingannya diperhatikan. Oleh karena itu memang suatu hal yang nyata dalam kehidupan kita, maraknya pandemi COVID-19 ini menyebabkan transaksi atau trading melalui online lebih banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Namun online ini memang ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya dia cepat dan bisa diantar. Ya, nggak repot lagi datang gitu ya Pak ya? Nggak perlu datang lagi. Cuma kekurangannya adalah kepastian di dalam memperoleh produk itu. Ya. Misalnya kita mengonline suatu barang, kita tidak tahu produsen atau penjualnya di mana. Ya. Bisa saja kita di Palembang, dia berjual di kabupaten di Jawa Barat. Kemudian kalau misalnya ternyata barang yang dia berikan itu tidak sesuai, kita akan kesulitan kemana kita akan menuntut. Berbeda kalau kita trading atau perdagangan langsung ke toko atau ke tempat pusat-pusat perbelanjaan. Apabila kita tidak sesuai, kita bisa mengembalikan barang itu. Nah, itulah yang sekarang banyak dialami oleh konsumen di dalam bertransaksi dengan produsen. Tapi kami yakin akan timbul keseimbangan di dalam transaksi ini, bahwa barang-barang yang betul-betul bermutu dan berkualitas akan disukai oleh konsumen, sedangkan barang-barang yang tidak berkualitas ataupun meragukan akan ditinggalkan oleh konsumen. Saya kira itu udah hukum dagang yang kita pegang dan kita akui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang balik lagi ke konsumennya juga pintar-pintar dalam memilih barang ya Pak ya, atau tempat yang untuk dibelanjakan secara online gitu ya Pak. Oke, saya menuju ke Bapak Haji Hasan Nuri dulu terlebih dahulu. Ini ada Koordinator Wilayah Barat DPD Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang tentunya yang membawahi ya, para pengusaha kita, baik perhotelan dan semua gitu ya Pak ya, mengenai retail di Sumatera Selatan tentunya. Nah, karena memang diharuskan di situasi pandemi COVID-19 kita saat ini bahwa diharapkan masyarakat bisa menggunakan atau belanja secara online seperti itu Pak. Nah, ini tugas yang sedikit berat karena memang tidak semua masyarakat yang bisa menggunakan media elektronik gitu ya Pak ya. Ada juga yang kayak ibu-ibu seperti saya seperti itu ya Pak ya, agak susah gitu kalau menggunakan handphone atau seperti apa gitu. Nah, bagaimana cara menarik konsumen dalam rangka belanja online di tengah pandemi COVID-19 Pak? Kalau dari Asosiasi Retail Sumatera Selatan sendiri. Ya, terima kasih. Kalau kita dari pengusaha itu tentu melihat bagaimana dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan bagi konsumen. Nah, kalau kita bicara belanja online, karena ini kita kaitkan dengan situasi kondisi sekarang. Nah, oleh karena itu, dari pihak kita, pengusaha retail, ini dapat kita antisipasi, kita menyiapkan untuk melayani konsumen yang akan belanja berdasarkan melalui media online ini. Oleh karenanya, artinya para konsumen bisa saja yang belanja melalui online ini. Kita sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Itu Bapak disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang banyak hal yang perlu kita perhatikan dari sisi ketepatan pesanan barang sendiri di satu sisi, di sisi lain artinya apakah sesuai nanti barang yang dilihat melalui media visual itu dengan kenyataannya.
Nah, nanti kalau tidak sesuai ini yang menjadi masalah artinya kan, mau dikembalikan kembalinya mana, misalnya kalau di luar, kebetulan artinya di luar kota, nah ini yang masalah waktu, masalah ongkirnya pula dan segala macam. Tapi terlepas dari semua itu, tentu kita dari pelaku usaha retail akan tetap mengantisipasi apa yang perlu dibutuhkan oleh para konsumen itu, termasuk media cara belanja. Ya. Saya kira gitu. Oke, dan sekarang saya beralih ke Pak Erlan nih. Pak Erlan selaku Kepala BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, pelaku industri ya Pak ya. Kalau yang hotel yang pasti itunya. Nah, untuk hotel sendiri kan di situasi pandemi COVID-19 saat ini kan susah ya Pak ya, karena memang ya konsumen yang datang gitu ya, mau tidak mau tidak juga bisa yang beda dengan kita pedagang ya secara online barang dikirim gitu ya. Nah kalau untuk hotel sendiri gitu Pak, ataupun restoran karena datang langsung makan seperti itu, langkah pencegahan yang diambil oleh pihak hotel untuk di situasi pandemi COVID-19 saat ini gimana? Jadi kita dari asosiasi PHRI dan kerjasama dengan pihak dinas, khususnya dinas pariwisata, itu melakukan sidak terus ke hotel supaya meyakinkan bahwa protokol kesehatan memang dilaksanakan di sana. Nah, di samping itu kita mengadakan sertifikasi CHSE. Jadi CHSE itu Clean, Health, Safety, dan Environment. Nah, ini menjamin bahwa di hotel sudah tidak ada masalah lagi. Jadi meyakinkan kepada konsumen bahwa sudah aman di hotel ini. Silahkan saja ke hotel, tidak ada masalah. Tapi yang untuk konsumennya sendiri yang datang pun juga tetap juga diantisipasi untuk protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Seperti kamar juga ya, pasti kalau sudah selesai disinfektan benar gitu ya Pak ya. Pasti langsung dibersihkan dengan disinfektan. Nah, kalau tamu dengan cek suhu, terus harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, disiapkan masker. Nah, kalau dari PRI sendiri Pak, kalau misalnya ada ditemukan gitu loh, misalnya salah satu hotel atau restoran yang tidak, oke, ya langsung ya Pak ya. Nggak boleh masuk ke hotel. Nggak boleh. Ya berarti salahnya mereka gitu ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya saya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat lebih dahulu nih Pak ya, yang pasti membawahi daripada Independen Perlindungan Konsumen Sumsel gitu ya Pak. Tapi ada juga masyarakat yang kita belum mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sendiri, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah yang boleh diberikan izin oleh dinas di provinsi atau dulu kota. Tahun 2019 berubah ke provinsi. Jadi di dalam kabupaten kota atau provinsi itu boleh mendirikan yang namanya LPKSM tadi. Nah, salah satunya itu ialah Lembaga Independen Perlindungan Konsumen LIPK yang kami ketuai sekarang ini. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala dari konsumen mengenai baik itu belanja online maupun juga jadi perusahaan-perusahaan yang merugikan bagi konsumen, itu bisa mengadukan ke lembaga. Betul. Jadi kewenangan dari LPKSM ini diatur oleh undang-undang, yaitu menerima laporan, mengadvokasi sekaligus mengawasi pelaku usaha. Jadi undang-undang yang mengatur bahwa LPKSM itu dapat menerima laporan pengaduan konsumen, dapat juga mengadvokasi konsumen, dan juga mengawasi bersama masyarakat dan pemerintah. Ya. Tempat. Tapi ya pasti dengan bukti-bukti terkait juga ya Pak ya, yang pasti tidak hanya dengan yang Pak saya mau melapor nih Pak, saya di ini Pak kemarin saya belanja gini-gini gitu, tapi harus ada buktinya seperti itu juga, syaratnya seperti apa juga ada yang disiapkan untuk oleh konsumennya untuk pelaporan. Tapi Ya. nanti kita bahas ya Pak ya. Karena ini memang biasanya yang ada terjadi di masyarakat Ya. gitu, termasuk saya seperti itu. Kadang-kadang kita gerah gitu ya Pak ya, karena ada juga yang mungkin
pedagang yang udah jelas-jelas dengan gambar yang sudah kita lihat itu bagus banget gitu ya Pak ya, tapi hasil yang didapatkan ternyata tidak gitu, ataupun juga kita pesannya berapa, yang datang juga cuma berapa gitu. Kadang kita kepengen sekali untuk mengadukan hal tersebut, tapi kadang kita tidak tahu kemana dan mungkin urusannya juga repot. Nah ini mumpung ada para lembaga-lembaga yang ada di sini, boleh nanti ya kita bahas lagi. Yang pasti pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, tentunya masih ngobrol dengan keempat orang yang begitu berkompetensi tentunya, dan masih mengenai perlindungan konsumen di media elektronik TV dalam rangka Hari Konsumen Nasional 2021, konsumen berdaya pulihkan bangsa di masa pandemi COVID-19 saat ini tentunya. Dan masih dengan ada Bapak Ahmad Rizali, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, ada juga Bapak Erlan, ini Kepala BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sumatera Selatan. Ada juga Koordinator Wilayah Barat DPD Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Bapak Tutradas Haji Hasan Nuri AR, dan ada Bapak Tito Dalpuci, Ketua Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Sumsel. Jadi sebenarnya kalau kita secara langsung ya pasti banyak ini masyarakat yang ingin bergabung bersama kita, nih pasti Bapak nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya, karena memang di situasi kita saat ini pastinya. Tapi saya lagi kepengen bertanya terus dengan Bapak Tito ini mengenai, karena saya sendiri di sini mewakili daripada masyarakat khususnya dari Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Seperti tadi, karena memang mau tidak mau kita di zaman atau situasi kita saat ini, zaman berkembang dengan pesat juga gitu ya Pak ya, kita harus banyak menggunakan media secara online gitu ya Pak ya. Nah banyak juga masyarakat yang terkadang itu tertipu, terperdaya dengan apa yang diberikan oleh pedagang seperti itu. Ada foto yang bagus dengan harga yang di bawah standar seperti itu ya Pak ya, akhirnya banyak yang menipu. Nah jadi masyarakat ini kepada bingung, ini saya mau mengadukan kemana, apakah uang saya bisa kembali, seperti itu ya Pak. Nah kalau dari Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Sumsel sendiri nih Pak, kira-kira untuk masyarakat Sumatera Selatan apa yang mereka lakukan ketika mereka telah mendapatkan ditipu seperti itu dengan belanja secara online maupun oleh pedagang? Oke, baik. Jadi yang terpenting itu memang kalau masyarakat sudah merasa ditipu dengan adanya pembelian atau pembelanjaan, ya konsumen dapat melaporkan itu ke kami, Lembaga Independen Perlindungan Konsumen, dan kami dapat meneruskan ke Dinas Perdagangan, dan juga kita Kota Palembang itu sudah ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kami pun bisa meneruskan laporan itu ke BPSK namanya, Badan Penyelesai Sengketa Konsumen Kota Palembang, itu kebetulan berdomisili di Palembang. Ya, tapi perlu diperhatikan juga konsumen itu mesti tahu apa yang harus mereka laporkan. Mereka punya bukti, yaitu bukti barang yang dibeli, kemudian bukti transaksinya. Nah, kalau di secara e-commerce itu, secara elektronik itu ya mungkin transaksinya yang di bukti transfer bukti gitu transfernya, ya, chatnya gitu. itu harus dibuktikan semua. Nah, untuk pelaku usahanya itu dapat dijerat, baik itu dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga UU ITE-nya. Karena pasal 28 UU ITE itu menyebutkan dia dapat diancam pidana selama 6 tahun. Nah, jadi apabila ada unsur penipuan kesengajaan, bukannya tidak disengaja, barang cacat disengaja, barang yang tidak sesuai dengan foto aslinya atau barang tidak sesuai dengan gambarnya, itu dapat diancam dengan UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Begitu. Tapi prosesnya juga melalui jangka yang panjang juga ya Pak ya, karena harus juga ke perdagangan seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi ini kuncinya. Ya, jadi karena memang kita biasanya kan kita tuh sudah tertipu gitu loh, pada kesel semua tuh kalau bisa tuh cepet ditangkap lah ini kalau bisa gitu, atau bisa ditutup lah itunya medianya gitu. Betul sekali. Jadi memang kalau melihat waktu memang kelihatan itu sangat panjang sekali kan. Tapi kalau konsumen tidak mengadu, pelaku penindak-penindaknya nanti dari PPNS, PK,
kemudian yang terbaru ini yang undang 2019 ini ada pejabat pengawasnya itu Iya. dari Dinas Perdagangan, itu dapat menindak. Nanti dengan adanya laporan satu orang ini akan dikembangkan mungkin dari Dinas Perdagangan. Tapi kalau masyarakat atau konsumen ini tidak mau mengadu atau mengabaikan, akhirnya Terus berkembang. terus ya, berkembang mereka dan ya, yang ya. merugi ini terus Berdampak ada banyak, timbul iya. terus. Iya. Jadi kunci tetap jangan malas untuk melaporkan Iya. atau mengadu apabila merasa dirugikan. Tentu ya pasti lembaga independen di perlindungan konsumen Sumsel siap ya Pak ya, Siap. membantu masyarakat gitu ya Pak Betul ya. sekali. Oke, menjadi garda terdepan apa sih Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan saya kembali ke Bapak Dr. Dardas Haji Ahmad Rizali MA nih Pak. Misalnya ada konsumen kita, untuk mengetahui masyarakat bagaimana cara membedakan barang atau produk yang memang original atau asli seperti itu Pak, baik itu dia melakukan pembelian secara langsung maupun juga pembelian secara online. Kan kita biasanya ada logo ber-SNI gitu ya Pak ya, kalau memang dia itu asli gitu ya Pak ya, atau bagaimana, atau palsu, bagaimana cara membedakannya seperti itu Pak? Mengenai barang yang dibeli konsumen, memang kita harapkan disinilah kita mengadakan agar konsumen cerdas, dia bisa melihat logonya, kemudian masa kadaluarsanya ya, sehingga dia dapat memperoleh barang yang benar-benar berkualitas. Nah, mengenai masalah barang ber-SNI atau tidak, itu nanti akan kita kerjasama dengan kalau untuk obat-obatan udah jelas ya BPOM ya. Tapi kalau di luar obat-obatan itu kita masih kesulitan kemana kita akan ngecek barang SNI ini ya. Oleh karena itu ke depan dengan maraknya adanya perdagangan online ini, kami Dinas Perdagangan Sumsel mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI agar perdagangan online ini persyaratannya disamakan atau paling tidak terlalu jauh dengan perdagangan offline. Ya. Misalnya dia mempunyai kalau tidak ruko paling tidak ada tempat base di mana tidak berjualan. Ya. Kemudian penanggung jawab daripada mereka Ya, yang siap. berdagang itu udah jelas. Jadi kalau dulu kita kenal SEO, nah kita hidupkan lagi SEO Iya. online ini. Kalau saat ini kan sangat lemah. Kita hanya berhubungan dengan WA. Barang ini bagus, hubungi WA sekian. Begitu kita hubungi, mereka langsung kejar. Iya. Harga sekian setelah transport agar beli ya. Ini kan suatu perdagangan yang tidak sehat dan sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, kami sudah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan agar perdagangan online ini syaratnya disamakan dengan perdagangan offline. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan ini. Itu mungkin salah satu perlahan-lahan kita melindungi konsumen dan juga tidak merugikan produsen. Ya. Karena memang di situasi yang memang diharuskan dengan kecanggihan teknologi Ya. saat ini ya Pak ya, zaman yang sudah berubah pun juga memang semua pun juga ikut berubah, walaupun pemerintah memang yang mengawasi bagaimana perdagangan seperti itu, bagaimana juga konsumennya, tapi juga agak sedikit ribet karena online ya Pak ya, karena online Iya. itu kan kalau misalnya pakai WA, nomor WA bisa ganti seperti itu ya Pak ya, agak susah juga memangnya. Baik, dan saya kembali ke Bapak Ahsanuddin nih Pak, selaku koordinator wilayah Barat DPD Aprindo Apresiasi Pengusaha Retail Indonesia gitu Pak. Kenapa sih masyarakat itu lebih suka membeli barang secara langsung nih Pak ketimbang membeli secara online? Menurut Bapak sendiri sebagai pelaku pengusaha gitu. Yang jelas itu bukan kultur. Ya. Nah, masyarakat kita ini kan sangat kurang dengan sarana pariwisata. Hmm. Nah, belanja itu salah satu cara menghibur diri. Ya, kebutuhan ya Wisata, Pak. wisata belanja. Apalagi wanita Pak. Itu. Stres di Jadi- rumah hilang gitu Pak langsung. Iya, jadi sejauh konsumen itu bisa diizinkan belanja langsung,
dia maunya langsung. Satu itu tadi, karena memang ada apa nilai-nilai Iya. wisatanya. Kedua itu tadi, artinya dia kan bisa lihat langsung barang, milih, sehingga apa yang mau dibelinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jenisnya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Artinya pas sekali, tidak bermasalah dengan seperti kalau kita temui belanja secara online. Saya kira itu yang paling pokok Yang mengapa pasti gitu ya Pak ya. para konsumen kita masih mau ke secara offline itu. Karena juga kalau melalui secara online kadang-kadang mereka ya itu tadi takut dengan penipuan seperti itu ya Pak ya. Kalau secara langsung kan mereka yakin bisa langsung memeriksa barangnya memang benar atau tidak ya. Tapi karena memang kita situasi pandemi COVID-19 ini diharuskan mau tidak mau seperti itu secara online gitu ya Pak ya. Tapi mungkin tambahan, kalau kita bicara online, kalau belanja online ke anggota Aprindo, saya kira sangat jelas dia. Artinya mallnya jelas, tokonya jelas, dan lain dengan teman-teman yang memang artinya hanya jual berdasarkan online seperti Shopee ya sebagainya. Kita nggak tahu kan lokasinya di mana, misalnya bingung seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Tapi kalau dengan anggota Aprindo itu jelas, hanya saja karena situasi kondisi COVID kita menyediakan sarana untuk online gitu. Karena para pedagang atau pengusaha retail itu pun sudah memang Iya. mereka ada nomor registrasi, mereka Iya. memang pedagang seperti itu dari pengusaha gitu ya Pak ya. Jelas. Oke, baik, saya beralih ke Pak Erlan. Nah, saya bisa nyebut Bang Erlan ini ya. Karena mudah selalu Bang Erlan kita ini, luar biasa sekali. Baik, Pak Erlan, ini sekarang nih kita di bulan puasa, bulan suci Ramadan gitu ya. Yang pasti banyak sekali saat ini, karena memang sudah seperti biasanya kalau kita bulan suci Ramadan itu ada acara buka bersama seperti itu ya Pak ya. Di restoran, ada pun juga di pihak hotel seperti itu. Nah, sempat kita tahun kemarin kan karena memang situasi yang memang mau tidak mau kemarin benar-benar tutup ya kemarin ya, tidak ada sama sekali ya, baik itu yang melayani konsumen untuk di hotel maupun juga di restorannya gitu bulan puasa gitu. Nah saat ini Pak udah mulai lagi berlaku. Udah mulai buka puasa bersama. Ada di hotel, untuk semua hotel yang ada di Palembang sudah boleh. Hampir semua hotel. Oke, tapi ada apa yang selalu diingatkan? Kita jaga prokes. Ya. Terus itu untuk tidak boleh abai. tuh. Nah, tapi saya ingatkan selalu dengan anggota bahwa memang kalau jarak makan segala macam itu bisa kita atur. Ya. Tetapi kesulitan apabila waktu buka itu serobot. Iya, karena mau pada Itu pasti cepet. kerumunan. Nah ini gimana caranya nih? Antisipasi. Gimana nih Pak? Kalau Kita mau tanya langsung nih. kita larang ekonomi ini jadi mandek. Tuh. Tapi kita beri kelonggaran itu takutnya terjadi penularan itu. Tapi ya untung memang dari pintu masuk sudah diamankan, sudah dari suhu, dari segala macam ya. Seperti untuk alat untuk mengambil perlengkapan makannya Makan, juga iya. seperti itu sudah dia langsung dari pihak hotel sendiri gitu ya Pak ya. Ada memang hotel bintang yang menerapkan tepat Seperti sekali, itu. ada yang masih longgar. Nah tapi kalau untuk yang konsumen yang datangnya sendiri Pak, misalnya yang kalau zaman dulu sih ya terserah gitu ya mau batas berapapun Ini dibatasin. Nah ini berapa? Dibatasin. Karena kapasitas cuma membolehkan sampai 50%. 50%, setengahnya ya. Jadi kita batasi. Nah, tapi kata saya tadi, Ya. mengatur tempat makan oke. Tapi waktu berebut makan kan ini kacau. Tapi kalau untuk yang dibatasi 50% harus yang seperti biasanya itu selalu diwanti terus sama pihak Ya. dari hotelnya Pak? Kalau sudah kelebihan dari kota itu kita close. Ya. Bisa pindah untuk reservasi besok. Kalau ada yang kedapatan hotelnya tetap menampung, Kita tegur. ya tutup langsung ya Pak ya. Bang Herlanda udah ngeri ya daerah-daerah untuk restoran sama hotelnya langsung ya Pak Herlan, oh datang nih padahal mau buka puasa sebenarnya Pak ya. Oke, ya masih pemirsa, kami akan kembali lagi, kita masih membahas atau ngobrol mengenai perlindungan konsumen di media elektronik TV dalam rangka Hari Konsumen Nasional 2021, konsumen berdaya pulihkan bangsa di masa pandemi COVID-19. Kami akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya. Untuk Anda yang saat ini sudah menjalankan ibadah puasa, yang pasti akan terus kami ingatkan, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap juga, karena memang situasi kita di pandemi COVID-19, untuk memutus mata rantai COVID-19, mohon untuk tetap mengikuti dan menerapkan kesehatan, protokol kesehatan maksud kami. Jadi untuk Anda yang memang kalau tidak terlalu urgent untuk melakukan kerjaan di luar rumah atau berkumpul, itu lebih baik tidak di rumah saja tentunya, karena memang situasi kita saat ini, apalagi Palembang atau Sumatera Selatan ini sudah kembali di zona merah gitu ya Bapak-Bapak ya. Baik, masih dengan keempat narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini tentunya. Kita akan ngobrol kembali. Ya pasti semua yang dilakukan oleh pemerintah, karena memang pemerintah saat ini memang di situasi yang sangat sulit ya Bapak ya. Karena di suatu sisi bahwa dalam bidang kesehatan kita didesak untuk tidak melakukan apa-apa, lebih banyak di dalam rumah gitu ya, untuk memutus mata rantai COVID-19. Tapi mau tidak mau, ekonomi ini harus dipulihkan, karena sudah 1 tahun lebih kurang 2020 kemarin kita sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Nah ini Pak Rizali, upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ini Pak, apa saja nih Pak? Bagaimana seperti itu? Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan tetap mendorong adanya perdagangan di berbagai sektor. Memang tidak semua bisa langsung pulih ya. Paling tidak untuk saat ini, sambil kita berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir, perdagangan di sektor primer yang kita dorong ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ada, misalnya sandang, pangan ya. Sedangkan yang sektor-sektor lain tetap kita dorong dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan transaksi Ya, online tadi salah satunya Pak online ya. tadi dan sebagainya. Namun demikian kita juga tetap harus menahan diri apabila ada kebijakan-kebijakan yang untuk membatasi protokol kesehatan sehingga ekonomi kita agak sedikit terhambat. Dan saya kira itu semua harus kita sadari, memang new normal ini berbeda dengan kondisi yang dahulu ya. Tapi kita mudah-mudahan kita semua dengan patuh pada protokol kesehatan, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita atasi dan perdagangan akan pulih seperti sedia kala. Ya, Itu khususnya kita harapkan ekonomi gitu semua, ya Pak ya. khususnya ekonomi Ya. masyarakat kita. Karena pemerintah hanya bisa tetap terus mengawasi saja gitu ya Pak. Iya. Tapi juga berharap bahwa pandemi kita ini tetap berakhir juga gitu ya. Ini situasi yang memang sulit banget gitu Pak. Ya. Kalau dulu sih kita memang di tahun 2020 dengan kita yang memberhentikan semua perekonomian, perdagangan seperti itu ya Pak ya. Ternyata sesudahnya, karena kita terlalu memikirkan mengenai bagaimana memutus mata rantai COVID-19, akhirnya ekonomi kita anjlok gitu ya, seperti itu. Dan sekarang ini kita di situasi yang bagaimana perekonomian jalan, namun kesehatan juga tetap terus jalan gitu ya. Nah kalau dari pihak Aprindo sendiri nih Pak, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, ini bagaimana upaya untuk pemulihan ekonomi yang turut juga membantu baik itu dari retail sendiri maupun juga dari pemerintah? Ya, jadi kalau kita tetap, artinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus konsentrasinya terbuka. Artinya apa? Kita tetap waspada dengan situasi kondisi COVID-19. Tetapi jangan terlalu juga kita mengabaikan ekonomi. Kalau mengabaikan ekonomi, ya kita terpuruk nanti. Sehat terpuruk, akhirnya sakit juga. Nah, jadi jangan terlalu ketat di dalam membatasi para pelaku-pelaku retail itu membuka misalnya gerai, mall, segala macam itu. Yang terlalu ketat, kita akan tetap memperhatikan prokes. Itu mau masuk itu kita tes suhu. Pokoknya dari kerumunan itu yang pasti ya Pak ya. Dan kita juga patuh dengan peraturan pemerintah, bahwasanya kita akan membatasi hubungan konsumen itu. Ya. Ya, kalau kita kembali flashback ke belakang gitu ya Pak dengan apa yang sudah terjadi kemarin di situasi pandemi kita ini, kalau dari pengusaha atau retailnya sendiri itu bagaimana dulu Pak? Ya sangat drop sekali. Ya.
terus terang kita jujur saja, banyak teman-teman kita yang bisa merumahkan karyawan. Karena bagaimanapun artinya tidak mungkin, ya namanya bisnis kan. Bisnis itu kan fokusnya cari profit kan. Lah kalau tidak ada pembeli gimana? Jadi terpaksa kita rumahkan, karena artinya di satu sisi memang pemerintah kadang-kadang terlalu ketat. Ditutup, salah dikit ditutup aja gimana? Pengusaha, karyawan harus kita gaji, tetapi kalau kita tidak ada kunjungan konsumen, dari mana kita mau menggajinya kan? Apa mengeluarkan uang kantong terus? Iya, gitu. cuma lama-lama ya Pak ya, simpanan. Mantap. Bukan bisnis Makan sana kan? Itu bukan bisnis namanya, itu sosial. Mantap ya. Iya. Jadi artinya tadi konsentrasi terbuka, kita kesehatan tetap kita waspadai, kita jaga, tapi ekonomi harus tetap kita bangun. Nah, itu ada upaya-upaya apa yang dilakukan oleh usaha retail sendiri untuk tetap memulihkan ekonomi? Ya, dari itu tadi artinya apa sebetulnya media yang perlu kita siapkan bagi konsumen. Kalau memang harus online, kita siapkan online. Kalau kita perlu buka, arti mall itu kita artinya kita bukanya ya yang wajar-wajar saja waktunya. Kalau buka misalnya jam 10 harus tutup jam 6 sore, itu sama dengan buat kerjaan saja. Ya, karena jam ramenya itu Iya, ada jam yang ramenya ada di sana malam kadang-kadang. cuma dibatasi waktu tetap ya Pak ya? Iya, tetap. Oke. Jadi saya kira itu tadi. Dan online Jadi, juga pasti iya. dilakukan juga ya Pak ya, mau tidak mau berkembang seperti itu dengan kemajuan teknologi kita. Baik, nah kalau untuk Pak Erlan nih sendiri, Pak yang sebelah saya nanti dulu. Pak Erlan sendiri Pak, bagaimana dari perhotelan dan restoran sendiri untuk membantu juga ya, yang pasti pemerintah juga yang pasti masyarakat untuk memulihkan ekonomi kita ini Pak? Ya, jadi kita flashback belakang. Memang awal-awal pandemi ini itu sangat terpukul. Okupansi itu di bawah 10%. Bayangin, bagaimana harus bertahan hidup itu karyawan. Makanya banyak karyawan yang dirumahkan. Nah, tapi orang kita ini kan lama-lama belajar dengan situasi, bisa menyesuaikan. Dalam tahunan, hitungan tahunan, kita seperti sudah kebal dengan COVID ini. Sudah biasa saja, sehingga tidak begitu trauma. Nah, ini yang mengakibatkan orang mulai beraksur ke hotel, kemana. Nah, kita sebagai lembaga usaha ini menangkap sinyal ini. Berarti masih banyak orang yang butuh ini. Nah, makanya kita buat sidak tadi, kita buat sertifikasi. Ini dalam rangka untuk menarik orang. Nah, apalagi kita cuma berpatokan dengan Pergub kita nomor 37 tahun 2020. Pak Gubernur memberikan sinyal bahwa ekonomi boleh bergerak, asal protokol kesehatan dijaga. Nah, di situ saya mulai gas semua, seluruh terbuka. Jangan ada yang tutup lagi, buka semua juga kan. Nah, tapi kamu awas harus ketat. Prokes tidak boleh kendor. Karena walaupun kita ekonomi bergerak, tapi akhir sakit, habis lagi ekonomi. Nah, makanya harus hati-hati dengan kesehatan. Nomor satu. Banyak upaya kita lakukan sewaktu pandemi. Kita buat satu gerakan diskon luar biasa. Sriwijaya Grisil, itu 3 bulan kita lakukan diskon. Terus barusan sini dan sekarang masih berjalan, kita mengadakan staycation. Jadi orang berlibur ke hotel. Yang pasti sudah harga hotel ini sudah terkoreksi, tidak bisa lagi bertahan di harga semula. Misalnya hotel bintang 5 udah tidak bisa lagi harga 800, 900, harus koreksi sampai 500. Nah, sekarang ini sedang saatnya harga murah, tapi juga seimbang dengan daya beli masyarakat. Masyarakat sudah mengas juga ini. Sudah tidak punya duit lagi. Nah, makanya harus sama-sama kita kerjakan untuk ekonomi tadi. Nah, alhamdulillah Sumatera Selatan ini
itu ranking ketiga dunia, Indonesia semangat untuk gitu ya. okupansi hotel. Nah, bayangkan. Ya, berarti daya minat masyarakatnya. Kita jaga terus, jangan sampai okupansi turun. Ya. Nah, itu Tapi ya. juga jangan sampai ada kejadian karena daya minatnya masyarakat sudah mulai kembali seperti semula, tapi kita juga melupakan dengan situasi kita ya pandemi ini ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk restoran maupun hotel sudah Kalau balik. kita mau pesen buka puasa nggak bisa lagi, harus besok. Udah rame ya Pak. Hari ini udah full, katanya full book. Saya aja pesannya H-1 Nah. seperti itu. Harusnya pakai nama Bang Erlan tadi. Iya, kalau pakai nama saya bisa lah di Oke, situ. Gavin. Tapi alhamdulillah pokoknya tapi yang sekarang pemulih ekonomi kita khususnya di Sumatera Bagus. Selatan baik perhotelan maupun restoran sudah berangsur mulai kembali. naik. Nah. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap dengan menjaga protokol kesehatan gitu Iya. ya Bang Erlan ya. Baik, saya kembali ke Pak Tito ya. Ini sama kayak menteri kita gitu ya, Pak Tito gitu ya Pak. Iya, Oke. rasa-rasa Ya, kita rasa-rasa TikToknya itu Iya. kita. Ini kita kembali itu bagaimana cara cerdas ini bagi konsumen nih Pak. Bapak selaku Ketua Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Sumsel, jadi sebelum Bapak terlalu banyak, apalagi memang karena memang kita mau tidak mau diharuskan dengan kecanggihan teknologi dan juga diharuskan lebih banyak ke belanja online seperti itu ya Pak ya. Jadi yang pasti sebelum Bapak mendapatkan banyak pengaduan daripada masyarakat ya pasti Bapak harus memberikan info terlebih dahulu dong untuk masyarakat bagaimana cara cerdas bagi konsumen itu dalam melakukan transaksi kepada pelaku usaha online. Nah itu tipsnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Bapak. Ini memang spesial ya selalu di akhir gitu ya. Karena kita akan jeda istirahat dulu sebentar katanya. Kami akan kembali pemirsa tetap bersama kami. Baik pemirsa, kembali bersama kami masih di acara Bincang Bisnis, masih dengan keempat narasumber kami sudah di studio PAL TV saat ini dan kita masih membahas mengenai perlindungan konsumen di media elektronik TV dalam rangka Hari Konsumen Nasional 2021, konsumen berdaya pulihkan bangsa di masa pandemi COVID-19. Jadi banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita sendiri tentunya dengan situasi kita saat ini, tapi ekonomi tetap harus berjalan, kesehatan juga tetap harus dijaga gitu ya. Jadi sama-sama bersinergi lah yang pasti saat ini ya Pak ya, baik itu dengan masyarakat maupun juga dengan pemerintah pastinya. Baik, kembali lagi saya ke Pak Tito ini selaku Ketua Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Sumatera Selatan. Kira-kira tips apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat maupun konsumen dalam melakukan transaksi pada pelaku usaha online? Baik, terima kasih Mbak Ita. Jadi perlu kami informasikan dulu sebelumnya. Jadi konsumen ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh itu belanja melalui elektronik atau belanja melalui konvensional secara lama dulu kan. Yang terpenting itu konsumen itu mengerti haknya itu seperti apa. Jadi konsumen itu harus lebih teliti lagi sebelum membeli dan tahu kira-kira kalau belanja makanan itu apa yang harus dilihat. Ini expirednya apa yang baik digunakannya sebelum kapan dan seperti itu. Nah kalau untuk jasanya ya jasa ini kira-kira memang diperlukan tidak untuk konsumennya seperti itu. Jadi tetap harus mengutamakan ketelitian, diperhatikan betul, dilihat betul, baru dibeli seperti itu. Jadi itu yang paling penting kita. Kalau mengenai pembelian secara online gitu ya Pak ya, kadang-kadang itu ya namanya penipu, banyak segala hal yang dilakukan oleh mereka gitu ya, bisa dilihatkan dengan barang yang tidak mereka jual tapi mereka foto dia berikan kepada pembeli sendiri gitu ya Pak ya. Nah untuk juga penyelesaian sengketa nih, antara konsumen dan pelaku usaha ini kan dapat dilakukan apabila salah satu alamat pelaku usaha dan alamat yang diketahui seperti itu ya Pak ya. Nah pada transaksi online ini kan kebanyakan kita menjadi kendala adalah nama dan alamat pelaku usahanya, kadang-kadang disamarkan seperti itu. Bagaimana mengidentifikasi nama, alamat dan alamat pelaku usaha online yang ditemukan adanya laporan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha online? Kalau mengidentifikasi mungkin itu bukan kewenangan kami, tapi maksud kami
konsumen itu harus paham betul tips cara belanja secara online Ya. itu. Jadi kalau belanjanya itu melalui media seperti Shopee Ya. atau Instagram, ya yang Facebook lain-lain gitu itu ya, Pak, ya. yang bisa Media sosial. dipertanggungjawabkan, itu kan ada semacam Oh, iya. komentar semacam itu. Nah, Kolom kalau komentar. dalam komentar itu ada komentar buruk, ya coba diteliti lagi apakah memang betul ini pedagang yang baik, Ya. gitu kan? Soalnya di masa-masa sekarang ini memang kalau pedagangnya, pelaku usahanya itu baik semua, benar semua, mungkin konsumen tidak rugi kan. Iya. Nah, sekarang ini banyak pelaku usaha itu menggunakan kesempatan konsumen yang tidak mengerti, yang konsumen yang tidak mau tahu, yang tidak teliti, akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang nakal. Jadi tetap kembali lagi kita konsumen, kita di sini baik itu pelaku usaha itu pasti akan jadi konsumen. Nah, konsumen kita di sini harus benar-benar teliti, melihat kira-kira oh ini ada komentar buruk tidak terhadap pedagang ini. Jadi kalau untuk sengketanya itu bisa kita laporkan tetap ke yang berwajib. Kalau melalui perdagangan itu ada PPN SPK dan pejabat pengawasnya lagi. Nah, mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Perdagangan untuk masalah ini. Oke. Begitu. Nah, kalau saya sih seperti contoh kalau di media sosial sepertinya sekarang itu ya lagi rame jual itu di media sosial seperti Instagram seperti itu ya Pak ya. Kalau saya sih melihatnya banyak nggak followersnya seperti itu ya Pak ya. Oh, Nah, jadi karena kalau di yang tepatnya kayak Shopee, Tokopedia seperti itu mah mungkin kolom komentarnya tidak bisa dihapus ya. Tapi Iya. kalau yang namanya di Instagram seperti itu Pak masih bisa dihapus komentarnya seperti itu ya. Tapi mungkin salah satu tips ya kita melihatnya Betul. mungkin daripada Himbauan. banyak atau tidaknya followers Himbauan. tersebut Betul. ya Pak ya. Oke. Jadi pokoknya yang penting masyarakat atau konsumen itu harus pintar di zaman saat Harus ini tetap ya Pak pintar. ya. Apalagi di pemulihan ekonomi ini yang mungkin kemarin sempat anjlok gitu ya. Jadi mereka banyak juga orang berbagai cara memikirkan bagaimana untuk perekonomian mereka sendiri seperti itu supaya naik kan, seperti itu banyak cara yang mereka lakukan. Jadi kita harus memang benar-benar pintar. Baik, kita sudah sampai di segmen yang terakhir ini Pak, tidak terasa. Mungkin kita ada waktu lagi nanti ya Pak ya untuk dapat ngobrol kembali tentunya. Saya langsung ke Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rizali MA selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin imbauan apa yang diberikan untuk masyarakat khususnya di Sumatera Selatan itu? Melalui kesempatan ini Bapak Gubernur Selatan Bapak Haji Armanderu mendorong agar semua masyarakat Sumatera Selatan untuk terus beraktivitas dan menghidupkan perekonomian di segala bidang. Kaitannya dengan konsumen, kita harapkan agar konsumen kita lebih hati-hati di dalam memilih atau membeli barang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan juga kita dorong agar pelaku usaha betul-betul di dalam memberikan atau menjual produk-produknya itu tidak menipu konsumen, agar ekonomi kita sama-sama kita bertanggung jawab bisa pulih kembali di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, yang pasti pemerintah tetap terus mengawasi ya Pak ya. Jadi untuk konsumen juga jangan takut, apalagi ada lembaga independen perlindungan konsumen juga. Jadi semua yang terjadi atau penipuan itu bisa diadukan sebenarnya semuanya. Tetap pemerintah menjaga dan mengawasi masyarakat. Nah, saya langsung menuju ke Bapak Dr. Andes Haji Hasanuri AR selaku Koordinator Wilayah Barat DPD Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Himbauan yang diberikan untuk masyarakat, silakan Pak. Ya, yang jelas kita butuh ekonomi, oleh karena itu jangan ragu-ragu konsumen untuk belanja di Ya. mal-mal, di toko-toko Aprindo. Hmm. Dan di sana insya Allah yang dimaksud diragukan oleh Pak Kepala Dinas ada penipuan, insya Allah tidak ada terjadi. Karena kalau Aprindo itu anggotanya jelas dan legal, aturan segala macam itu diikuti. Dan dalam kondisi pandemi ini prokes tetap kita jaga dan kita patuhi dengan peraturan itu. Jadi konsumen jangan ragu-ragu belanja di toko-toko, mal-mal anggota Aprindo. Ya. Silakan. Kalau Insya Allah aman. aman. Gitu, ya. Tapi kalau memang terlalu ramai ya bisa menjaga jarak lah gitu satu sama lain gitu ya Pak ya. Di prokes tetap kita jalankan. Ya, oke. Karena memang kita udah mau lebaran ini Pak, tahun Ya. kemarin udah nggak beli baju lebaran, jadi sekarang kayaknya udah mulai banyak ya jalan nge-mall gitu ya Pak ya. Baik, saya menuju ke Bang Irlan, silakan Pak Bang Irlan, himbauan untuk masyarakat.
himbauan saya kepada masyarakat untuk tetap menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh hotel dan restoran. Tidak perlu takut, tetapi harus waspada. Harus menerapkan protokol kesehatan secara tepat. Itu saja. Ya pasti akan ada banyak nanti program mungkin dari Ya, hotel dan pasti restoran program diberikan. diskon saja. Karena wisata daripada masyarakat ini ya salah satunya ya makan dan juga ngajak liburan dengan di hotel gitu ya Pak ya, dengan keluarga gitu. Baik, terima kasih. Dan terakhir nih Bang Tito, silakan Pak Tito. Baik, kami dari Lembaga Independen Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu salah satu LPKSM yang ada di Sumatera Selatan, mengajak seluruh masyarakat konsumen itu teliti, berhati-hati, dan yang terpenting mengkonsumsi barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang penting sesuai dengan jargon kita saat ini, konsumen berdaya untuk pulihkan ekonomi, hati-hati terhadap pelaku usaha yang nakal. Kita harus hati-hati, teliti sebelum membeli. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali memang ya, konsumen berdaya pulihkan bangsa, itu sesuai dengan moto kita saat ini. Terima kasih untuk keempat narasumber kami yang sudah hadir. Terima kasih Pak Rizali, terima kasih juga Pak Erlan, terima kasih Pak Asaduri dan juga Pak Tito atas waktunya. Semoga bapak-bapak semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya, dijauhkan dari pandemi COVID-19 kita saat ini. Dan mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi di lain kesempatan untuk bisa ngobrol, bersharing tentunya untuk masyarakat yang di rumah. Dan yang pasti juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa memang kita sudah flashback kembali ke belakang 2020 kemarin itu dengan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih tetap ada tentunya ya. Ekonomi kita tetap anjlok. Nah, makanya di tahun 2021 ini sedikitlah dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah nasional agak sedikit melonggarkan untuk para pengusaha kita ini agar bisa untuknya diperdayakan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat untuk pintar-pintar kita dalam memilih mungkin memang pedagang yang bagus, memang yang sesuai seperti itu ya Pak ya. Namun kita juga tetap dengan mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena nanti kalau misalnya kita sudah pulih, tidak ada lagi yang virus COVID-19 di Indonesia, mungkin ekonomi kita akan lebih maju lagi tentunya, lebih naik lagi seperti yang semula kala. Baik, yang pasti terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu tentunya dan selamat terus menunaikan ibadah puasa. Akhirnya saya Tausti pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Konsumen Nasional merupakan momentum bagi para konsumen untuk memahami dan meningkatkan hak dan kewajibannya menuju konsumen cerdas. Selamat Hari Konsumen Nasional. Konsumen berdaya, ekonomi pulih. Sumsel maju untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.